Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBS Bukit Doa Singaraja yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua sehat-sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Medin dan Ibu Susan diberi kesempatan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya berharap firman hari ini menguatkan kita. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang hidup. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi kehidupan buat kami, sehingga di dalam menghadapi persoalan kami tetap bersemangat, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di masa pandemi COVID ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Bukan hanya di Singaraja, di Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh bangsa mengalami goncangan. Karena itu dibutuhkan sikap dan tindakan yang benar sebagai orang-orang yang beriman. Nah, hari ini kita akan belajar dari perikop tentang iman di Yakobus 2 ayat 14 sampai 22. Dan kita tidak bacakan semuanya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa bacakan di rumah. Di ayat 14 berkata, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Seorang polisi tengah bertugas pada hari Minggu. Dia menghentikan pengendara motor yang tidak pakai helm dan menerobos lampu merah. Pemotor ini terlihat mengebut dengan kecepatan tinggi dan hampir saja menabrak pengendara yang lain dari arah lain yang sudah menyeberang karena sudah lampu hijau. Kemudian polisi meminta surat-surat kendaraan dan SIM. Pak polisnya bertanya kepada pengendara ini, "Selamat pagi, mengapa Anda tidak pakai helm?" Dan jawabnya, "Saya percaya Tuhan melindungi saya kok Pak, kan saya mau ke gereja." Polisi sambil tertawa, "Oh gitu ya. Terus mengapa Anda menerobos lampu merah?" Pemotor berkata, "Maaf Pak, soalnya saya lagi telat ke gerejanya." Nah, mari kita renungkan ilustrasi sederhana ini dan pikirkan baik-baik. Telat ke gereja itu tentu tidak baik. Tetapi apakah itu berarti kita seenaknya melanggar peraturan, bahkan mengancam nyawa orang lain atau diri sendiri? Dan beriman Tuhan melindungi lagi. Nah, sama seperti orang ini, seringkali kita berkata saya orang beriman, tetapi imannya tidak tercermin lewat perilaku dan gaya hidupnya. Nah, Yakobus memberi contoh yang sederhana. Kita baca di ayat ke-15 selanjutnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Inilah namanya yang dikatakan imannya tidak sesuai dengan perbuatannya, atau iman tanpa perbuatan. Jadi perkataannya dan tindakannya tidak sesuai atau tidak sinkron. Nah, pertanyaan, jadi bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang yang beriman? Yang pertama, berbuat sesuai dengan perkataan Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita baca di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati.
Nah, perbuatan yang dimaksud Yakobus bukanlah perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan, tetapi perbuatan-perbuatan iman setelah kita diselamatkan. Nah, Yakobus memberi contoh Abraham. Nah, Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Tetapi yang membuat iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, yaitu ketika Abraham berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan, Abraham, persembahkanlah anakmu. Dan Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan. Di situasi sekarang ini, apa perkataan Tuhan yang harusnya kita perbuat? Saya percaya Tuhan pasti berbicara. Nah, saya teringat seorang jemaat yang mengatakan, kita belum bisa bayar perpuluhan Pak, karena kita masih kurang. Dia tahu perpuluhan itu perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan bukti takut akan Tuhan. Tetapi fokusnya dia selalu kepada takut kurang akhir bulan. Kurang, gajinya masih kurang Pak. Tapi saudara, justru di masa pandemi COVID ini, dia melangkah berbuat dalam iman untuk mentaati firman Tuhan dan membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Jadi imannya dan perbuatannya sama. Inilah yang disebut iman yang hidup. Dan Tuhan membuktikan kesetiaannya pada firman-Nya. Saya melihat orang itu tidak makin miskin, tidak makin kurang, tapi makin diberkati. Tuhan membuka pintu-pintu baru di dalam hidupnya. Nah, sama seperti Abraham, perbuatannya membuat iman itu hidup. Dan dia benar-benar mengalami penyediaan Tuhan. Dan dia menyebut Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah penyedia, Tuhan penyedia. Yang kedua, bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang yang beriman? Yaitu percaya kepada perkataan Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Kita baca ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia normal, tidak gampang buat Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Saya percaya malam sebelum dia membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, punya pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Mungkin biasa saja demikian. Saya sudah lama tidak punya anak, dan setelah Tuhan kasih punya anak, mengapa sekarang Tuhan minta lagi? Apakah saya tidak punya keturunan yang banyak lagi nih? Tidak sesuai lagi dengan janji Tuhan? Atau apakah ini tidak salah Tuhan? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa muncul di dalam pikiran dia. Tetapi semua itu dia tundukkan dan memilih percaya kepada kebenaran, kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan. Dia memilih untuk beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya perbuatan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikian juga contoh Rahab di ayat 25. Dikatakan Rahab ini menyembunyikan pengintai-pengintai Israel di rumahnya. Saudara, Rahab bukanlah orang Israel. Dia itu bangsa musuh, berasal dari bangsa musuh Israel. Tetapi waktu Rahab mendengar bahwa ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang benar di Israel, dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Israel, Tuhan yang benar. Nah, dia memutuskan berpihak kepada bangsa Israel.
Padahal risikonya sangat besar tentunya. Kalau ketahuan, dia pasti akan dihukum mati. Kenapa? Karena dia berkhianat dan menyembunyikan musuh bangsanya. Tetapi kita tahu akhir ceritanya. Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan pasti ada resikonya. Ada tantangan yang besar. Ada mungkin penolakan, ada intimidasi yang akan datang. Tetapi pertanyaannya, percayakah kita kepada Tuhan bahwa Ia pasti menyediakan? Percayakah kita kepada Tuhan anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik? Percayakah kita kepada Tuhan kita akan tak bisa sekolah? Anda yang masih muda tetap bisa kuliah dan pasti akan selesai. Percayakah kita kepada Tuhan kita pasti punya pasangan hidup? Bagi saudara yang menanti pasangan hidup, percayakah kita kepada Tuhan keluarga kita pasti akan dipulihkan? Percayakah kita kepada Tuhan bahwa Ia memanggil kita jadi penjala manusia? Ada jemaat teman kami, jauh sebelum pandemi ini, mereka membeli rumah berdasarkan iman. Ada konviksi dari Tuhan, sekalipun itu mencicil. Nah, pada saat terjadi pandemi COVID-19, usahanya langsung drop. Dan tentu semua orang mengalaminya. Penghasilannya langsung drop. Dan kenyataannya, yang mereka hadapi adalah mereka tidak bisa mencicil rumahnya lagi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit mereka hadapi, ada firman Tuhan yang mereka dengar di dalam satu khotbah di hari Minggu. Firman itu merema, firman itu seperti masuk di dalam hidup mereka. Kemudian mereka bangkit dan memutuskan percaya kepada Tuhan. Dan mereka melihat dan mengalami Tuhan bekerja. Bayangkan ada rekan bisnis yang mereka tidak perhitungkan, tidak perkirakan, tidak pernah pikirkan. Datang mengatakan, boleh nggak saya sewa tempatmu yang kamu sudah tutup itu? Waduh, tentunya dia dengan senang hati. Dan mereka nego harganya. Dan tahu saudara, harganya disewa per bulan. Dan biayanya itu sama dengan cicilan mereka ke bank. Yaitu cicilan rumah mereka per bulan. Bayangkan penyelamatan yang dari Tuhan. Itulah cara Tuhan bekerja. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung keadaan. Sesuatu yang tidak kita bisa pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Yang penting percaya Tuhan sanggup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 10, barang siapa percaya kepada Dia, kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Saya ulang sekali lagi. Saudara bisa baca yang keras di rumah atau saudara menonton ini. Roma 10 ayat 11 dikatakan, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Kalau ada di samping saudara, coba tanyakan, apakah engkau percaya kepada firman Tuhan? Apakah engkau percaya kepada perkataan Tuhan? Kalau engkau percaya, perbuatlah sesuai dengan imanmu itu. Karena dengan perbuatan itulah iman kita menjadi hidup. Iman kita menjadi kenyataan. Nah, ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya tutup di Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus sudah datang bagi setiap kita. Dia memberi dirinya disalibkan untuk menanggung semua dosa, semua kutuk di dalam hidup kita. Supaya setiap kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap kita yang miskin dikatakan diperkaya di dalam Yesus Kristus. Supaya setiap kita yang berkata aku tidak mampu Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, oleh kuasanya, oleh perkataannya. Karena itu, teruslah berbuat sesuai dengan iman kita kepada firman Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu firman, jangan hanya sekedar dihafalkan. Teruslah, tetapi juga teruslah percaya kepada perkataan Tuhan itu. Maka iman kita akan hidup. Iman kita menjadi sempurna. Artinya apa? Iman kita itu menjadi kenyataan. Tidak hanya sekedar melihat dari kejauhan, tapi kita mengalaminya. Mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami kuat kuasa yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ada buah-buah yang dihasilkan oleh hidup kita, oleh iman kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah iman yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kami lakukan, kami perbuat, kami bertindak sesuai dengan perkataan-Mu dan janji-Mu Tuhan. Bagi kami yang bertindak, maka iman kami akan menjadi sempurna. Iman kami akan menjadi kenyataan. Bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena hasil usaha kami, tapi karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekalipun bagi kami tidak masuk akal, tapi waktu Engkau berfirman, Engkau berkata, Engkau berbicara, Engkau Tuhan menyampaikan firman-Mu kepada kami, kepada keadaan, kepada situasi, maka itu akan terjadi. Semuanya akan tunduk di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat membawa pulang iman dan mereka mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya setiap jemaat akan mengalami terobosan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala hormat, pujian, dan kuasa bagi Engkau. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Haleluya.